jalan kebenaran dalam kasih-Mu, ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa di dalam doa pagi hari ini. Gereja masih memiliki tema yang sama, yaitu tentang Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa dalam kehidupan kita. Seberapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini sudah menerima berkat yang luar biasa, sudah mengalami Allah El Shaddai dalam kehidupannya. Saya percaya setelah melihat firman Tuhan disampaikan hamba-hamba Tuhan tentang Allah El Shaddai, akan banyak mujizat yang kita alami, akan mengalami yang namanya Allah El Shaddai itu ada dalam kehidupan kita. Mari kita mau belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengalami yang namanya Allah El Shaddai dalam kehidupan kita. Di dalam Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 17:1 sampai di bawahnya, firman Tuhan berbicara tentang Abram dituntut untuk bersunat. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan kita bisa mengalami yang namanya Allah El Shaddai dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa melihat Allah berkuasa atas kehidupan kita? Poin pertama, apa yang kita alami, apa yang harus kita kerjakan supaya kita bisa mengalami Allah El Shaddai? Poin pertama, hiduplah di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan tadi bahwa Tuhan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku. Jadi ketika kita hidup di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami yang namanya Allah El Shaddai di dalam setiap kehidupan kita. Seberapa banyak di antara kita yang saat ini mengalami kehidupan yang mungkin sulit di dalam perekonomian, mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Ketika kita mengalami pergumulan kita, yang kita harus berani hidup di hadapan Tuhan. Kita berani menghampiri Tuhan supaya Tuhan bekerja, supaya Allah El Shaddai itu dinyatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini seperti Bapak Ibu Saudara mungkin punya perabotan di rumah tangga yang mudah berkarat dalam kehidupan ini. Nah, ketika kita perabotan itu kena hujan, kena panas, dan itu tidak kita lap atau kita tidak bersihkan, saya percaya tidak butuh waktu lama, maka barang-barang itu akan berkarat dalam waktu dekat. Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita tidak berani menghadap di dalam hadirat Tuhan, kita akan mengalami problem demi masalah, pergumulan, tantangan hidup. Tetapi kita berusaha dengan kekuatan kita, berusaha dengan diri kita melawan semuanya itu. Saya percaya kehidupan kita akan mengalami yang namanya berkarat, Bapak Saudara. Kita tidak akan mengalami yang namanya kemenangan, tidak pergi lagi. Makanya dari itu kita perlu hidup di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus untuk menjaga hati kita, supaya hati kita ini bersih, supaya hati kita ini selalu dibersihkan. Ketika kita sedang mengalami yang namanya ujian hidup, atau kita sedang mengalami pergumulan demi pergumulan, rasa-rasa tantangannya tidak pernah selesai-selesai. Tetapi kita percaya ketika ada Roh Kudus, ketika ada Tuhan Yesus senantiasa, kita berani hidup di hadapan Tuhan senantiasa, maka karya Tuhan Allah El Shaddai akan berkarya dalam kehidupan kita. Seperti Abram, dia berani menghadap di hadirat Tuhan, dia berani menyerahkan hidupnya, dia berani percaya kepada Tuhan bahwa dia akan mengalami yang namanya janji-janji yang diberikan kepada Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Abram yang diubahkan menjadi Abraham, kita melihat begitu banyak mukjizat, begitu banyak janji-janji yang telah Tuhan berikan kepada Abram. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita berani hidup di hadapan Tuhan, saya percaya janji-janji Tuhan akan diberikan dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kau sedang menunggu jawaban tentang kehidupanmu, pergumulan hidupanmu, ekonomimu, studimu, kau sedang melamar pekerjaan. Percayalah, beranilah menghadap kepada Tuhan, menghadap di hadirat Tuhan, cari Tuhan, maka Tuhan akan berkarya. Tuhan yang maha kuasa itu akan nyata dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selama hidup kita benar-benar berani hidup di hadapan Tuhan. Kita berani mencari Tuhan senantiasa setiap hari dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Saya tidak tahu apa yang kita alami, apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Tetapi percayalah, ketika engkau berani hidup di dalam hadirat Tuhan, maka jawaban doa itu akan Tuhan berikan kepada Bapak Ibu Saudara senantiasa. Jadi poin yang pertama, apa yang kita kerjakan adalah kita berani hidup di hadapan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Allah El Shaddai itu nyata dalam kehidupan kita adalah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berani merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, dia berani merendahkan dirinya. Di ayat ketiga, Kejadian pasal 17 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Sekali lagi, lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Abraham berani mengambil sikap. Dia berani sujud. Di sini dikatakan sujud adalah berlutut sampai meletakkan dahinya ketemu lantai. Begitu merendahkan dirinya Abraham supaya Allah berfirman kepada kita. Terkadang kita tidak mau merendahkan diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita berkata, aku iso, aku mampu kok, diriku bisa menyelesaikan sendiri. Tetapi kalau kita belajar kepada Abraham, dia berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia sujud sampai dahinya menyentuh lantai. Berapa banyak di antara kita yang berani mengambil tindakan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kalau kita sedang mengalami yang namanya pergumulan hidup berat sekali, mungkin kita baru merasakan kita berserah penuh kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau seperti Abraham, tidak harus menunggu pergumulan hidup yang berat dulu baru kita mau merendahkan diri. Tetapi kita harus berani benar-benar mengambil sikap merendahkan diri supaya Tuhan berfirman senantiasa dalam kehidupan kita. Ayo Bapak Ibu Saudara, apapun yang saat ini engkau alami, engkau hadapi, ambillah sikap untuk merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan berbicara, sehingga Tuhan memberikan firman-Nya apa yang menjadi langkah demi langkahmu. Jangan sampai menunggu pergumulan berat baru kita datang, baru kita berani merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat Bapak Presiden punya ajudan, ketika dia panggil, dia akan merendahkan dirinya, dia akan membungkuk untuk mendengarkan perintah apa yang Presiden katakan. Sama dengan kehidupan kita, Tuhan yang Maha Esa, Allah El Shaddai, dia mau berbicara kepada kita ketika kita mau merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita berani merendahkan diri, kita berani sujud kepada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, Engkau apa yang mau Engkau berikan kepadaku, apa yang mau Engkau firmankan kepadaku, supaya langkah demi langkahku ini menerima kemenangan daripadamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangun hidup kita, hari-hari kita ini untuk selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi bagaimana hidup kita bisa menerima Allah El Shaddai? Bagaimana hidup kita bisa mengalami yang namanya Allah Maha Kuasa dalam kehidupan kita? Poin yang pertama adalah kita berani menghadap di hadirat Tuhan. Yang kedua adalah kita berani sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan.